Shalom. Ya, firman Tuhan pada kesempatan kali ini masih dalam seri ya, sesuai dengan tema gereja di tempat ini, yaitu The Year of Calling and Commitment. Apa tema gereja kita di sini? Ya, The Year of Calling and Commitment. Saudara, ada satu panggilan yang menurut saya harus kita pahami. Ya. Dan kalau kita memahami panggilan ini, ya kita akan menghormatinya dan mengalaminya. Nah, pertanyaannya bagaimana ya, kita bisa ya, memenuhi panggilan untuk bersekutu dengan Allah ini ya, terjadi dalam hidup kita. Ya. Tema khotbah saya adalah Call into Fellowship with God. Apa temanya? Nah, call into Fellowship with God. Ya, dipanggil, kalau diterjemahkan secara letterlek, dipanggil untuk masuk dalam persekutuan dengan Allah. Nah, itu panggilan yang kita harus pahami. Bagaimana panggilan itu bisa digenapi dalam hidup kita. Nah, kalau kita pahami ini, kita bukan hanya menghormati, tetapi mengalaminya dan mengikuti panggilan itu sampai akhir hidup kita. Nah, ini penting saudara sekalian, ya. Kalau diterjemahkan bebas, dipanggil untuk bersekutu dengan Allah. Dipanggil untuk apa? Bersekutu dengan Allah. Kalau Rasul Paulus mengatakan ini panggilan surgawi atau divine calling, panggilan ilahi, ya, untuk kita umatnya dan kita memenuhinya panggilan itu. Nah, kita akan belajar bagaimana panggilan ini bisa terjadi dalam hidup kita. 1 Korintus 1 ayat 9. Nah, satu ayat ini saudara, ini luar biasa. Waktu saya menggalinya, saya diberkati. Dikatakan begini, Allah, yang memanggil kamu dalam persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, ya, lagi, adalah setia. Ya. Jadi kalau kita perhatikan struktur dari kalimat ini, ya, itu sebenarnya intinya, esensinya Allah adalah setia. Nah, Allah yang setia itu ya, adalah Allah yang memanggil saudara dan saya, kalau di sini jemaat Korintus, kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus. Jadi Allah yang setia, faithful God, itu memanggil kita untuk masuk dalam persekutuan dengan anaknya. Ya. Jadi Allah yang setia, kalau bahasa Ibraninya itu El Emunah. Ya. Itu salah satu predikat, ya, gelar Allah yang menurut saya sangat penting kita pahami. Ya. Allah yang setia, faithful God ini, itu memanggil. Ya, ingat nih, panggilan yang menurut saya ini, kalau Paulus bilang panggilan surgawi, untuk bersekutu dengan dia. Nah, panggilan ini saudara sekalian kita harus pahami dinamikanya dan mekanismenya. Karena panggilan ini ya, sangat menentukan kehidupan kita di bumi ini. Ya. Terjemahan King James, Revised King James New Testament itu mengatakan gini, God is faithful. Jadi dia langsung ambil esensinya. Ya, menurut Paulus God is faithful. Karena memang Paulus mengalami, dia tuh dipanggil yaitu karena kesetiaan Allah. Dia dipanggil, Paulus dipanggil itu bukan hanya sebagai rasul, tetapi untuk melayani sebagai rasul yang juga ingin orang di muka bumi ini itu mengalami panggilan yaitu bersekutu dengan Allah. Makanya dia bilang God is faithful. By whom, dikasih penjelasan. By whom you were called into fellowship with his son, Jesus Christ our Lord. Nah, jadi saudara jelas Allah yang setia itu salah satu yang kita harus pahami adalah memanggil saudara dan saya untuk masuk dalam persekutuan dengan anaknya. Persekutuan juga dengan Allah. Karena Yesus adalah Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Nah, firman Allah yang hidup, ini menarik. Dia terjemahkan dengan sedikit tafsiran. Dan saya suka, dikatakan gini, pasti. Ya, di bumi ini gak ada yang pasti. Ya. Tetapi Allah itu bisa memastikan. Pasti Allah melakukan hal ini bagi saudara. Karena ia selalu melakukan apa yang dikatakannya. Jadi ada kata pasti, ada kata selalu. Ya. Kalau kita menikah kan, itu kita harus berjanji, ada komitmen. Biasanya ketika menikah, itu kan disuruh janji tuh. Ya. Pasangan itu. Ya. Saya berjanji ya, akan mengasihimu, ya, menyayangimu, baik suka maupun duka, senang, susah, kaya, miskin, sehat, sakit, dan seterusnya, bla bla bla. Ya. Di hadapan Allah, saya berjanji. Nah itu ketika mau menikah, mau gak mau mesti mengucapkan gitu, karena memang standarnya begitu. Masalahnya, setelah menikah 30 tahun, dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Waktu menikah sih masih beautiful. Ya, badannya masih bagus, kayak gitar Spanyol. Ketika 30 tahun menikah, anaknya 6. Tadinya gitar Spanyol, jadi gitar bass betot. Nah, bisa nggak setia? Ya, setia, sebagaimana kita percaya kepada Allah yang setia. Ini ujiannya. Kalau masih cantik, masih ini, relatif lebih mudah untuk setia. Tetapi ketika 30-40 tahun menikah, keadaannya begini, aduh, di kantor, itu pegawai-pegawainya, sekretarisnya, minyak wanginya itu 20 meter udah kecium. Chanel, Bulgari, begitu. Tapi ketika pulang istrinya pakai daster
yang nggak ganti-ganti selama 2 semester. Bukan hanya bau bawang merah, bawang putih, tetapi emaknya bawang bombay melekat di situ. Nah, apakah kita masih bisa mencintai? Itu ujian, saudara sekalian. Masih mau dekat sama dia. Nah, pastikan saudara selalu dekat. Amin, saudara sekalian. Masalahnya banyak pria yang begitu, yang dia berjanji, dia mengingkari, nggak setia. Langsung deh cari-cari yang lain, alasan. Ya. Dengan alasan selingkuh itu nggak masalah, Pak. Selingan indah keluarga utuh. Nggak ada. Keluarga atau suami yang selingkuh, keluarganya utuh nggak ada. Saya berani pastikan, pasti nggak ada. Kalau istri saya, kalau ada yang seperti itu, dia lirik saya aja. Jangan macem-macem ya. Gitu, saudara. Dia diam-diam baik, tapi sangat mengerikan, saudara. Kalau soal rumah tangga, ya. Makanya pastikan selalu setia. Seperti Allah melakukan apa yang dikatakannya. Kalau kita katakan saya berjanji, setia sampai mati. Sampai mati. Setia, amin. Ya. Jangan dia mati, kawin lagi, saudara. Ya. Saya pernah ditanya, memang orang nanya iseng. Tapi nggak semua pertanyaan kita jawab. Bapak, kalau istri Bapak meninggal, kawin lagi nggak? Itu, saudara. Saya bilang, gue kagak jawab karena nggak tahu, saudara. Ya. Bisa aja saya duluan, betul nggak? Nah, kalau saya duluan, istri saya biasanya tidak akan menikah lagi. Sebab apa? Tidak ada pria sebaik saya, saudara. Bercanda, saudara ya. Jadi selalu, karena ia selalu melakukan apa yang dikatakannya. Ini Allah yang setia itu begitu. Pria itu dipegang omongannya, amin. Jangan pagi tahu, sore tempe. Dulu saya nggak ngerti, ini pendeta pagi sore tahu tempe. Saya nggak ngerti kok. Emang dia jualan tahu tempe? Enggak, Pak. Kalau ngomongnya pagi tahu, udah sore beda lagi tempe. Bukannya memang begitu, tempe bisa bahannya sama, bisa jadi tahu, bisa jadi tempe. Bukan, Pak. Dia udah ngomong begini. Pas kita ikutin, sorenya begini. Aduh, repot nih. Di sini nggak ada ya, saudara ya. Pria yang seperti itu ya. Dan dialah yang telah mengajak, perhatikan, yang telah mengajak saudara masuk ke dalam persekutuan yang indah dengan anaknya, yaitu Kristus Yesus, Kristus Tuhan kita. Jadi yang mengajak, artinya yang berinisiatif, ya. Inisiatornya, originatornya, sumber ya, panggilan ini itu Allah. Nah, ini saudara mesti camkan nih, bahwa Allah yang berinisiatif untuk memanggil kita. Nah, ini kita harus pahami, saudara sekalian. Nah, sekarang kita ingin belajar, saudara sekalian, ya, mekanismenya. Bagaimana Allah kok bisa memanggil kita supaya bersekutu. Dari bahasa Yunani, bersekutu itu koinonia. Nah, koinonia ini bagus, saudara. Diterjemahkan bahasa Inggrisnya fellowship. Ya, fellowship. Gitu. Ada yang menerjemahkan intimasi. Itu juga bagus. Friendship. Ya, friendship. Memang yang paling tepat itu, ya, hubungan bersekutu itu suami istri, ya, begitu, keakraban. Yang saya bingungnya, suami istri makin lama menikah, bukan makin akrab, tapi kayak Tom and Jerry. Dia ketemu aja, aduh, padahal kan yang paling dekat itu suami istri, betul nggak? Saya bingung tuh, kenapa makin tua, bukannya makin akur, tapi makin menjauh. Itu bahaya, saudara. Ya, jangan sampai di sini suami istri begitu ya. Ya. Kok diem aja, saudara ya, pengalaman. Jangan. Makin tua tuh kita mesti membutuhkan juga. Kenapa? Nanti kalau makin tua, kita kan nggak selincah waktu kita muda, betul nggak? Kita membutuhkan teman dekat kita ini yang saling menopang. Dia tahu ketika kita ini, dia udah tahu apa yang kita butuhkan. Ya, jadi mesti terus membangun hubungan dengan Tuhan. Dan orang dewasa itu bisa membangun hubungan dengan baik, orang dewasa rohani sampai tua. Ya. Nah, yang kita harus pahami konsep bahwa panggilan untuk bersekutu ini sebenarnya sudah sejak awal. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, itu sebenarnya Allah ingin bersekutu dengan manusia. Itulah sebabnya manusia diciptakan itu segambar serupa. Segambar serupa itu sebenarnya ada komponen yang Allah tempatkan dalam diri manusia yang dia miliki, yaitu pikiran, perasaan, akal budi, image. Makanya hanya manusia yang bisa bersekutu dengan Allah. Kalau binatang enggak. Saya pernah pelajari mindset, animal mindset. Itu dia hanya naluri aja. Beda sama manusia. Jadi yang bisa bersekutu dengan Allah itu adalah manusia, karena punya akal budi. Nah, akal budi ini seorang teolog mengatakan adalah anugerah terbaik. Jadi akal budi, ya, hardware-nya itu otak. Di mana ada akal budi, nous kalau bahasa Yunaninya, itu hanya dimiliki manusia. Di mana memungkinkan manusia untuk bersekutu. Tapi sayangnya manusia itu tidak setia. Ya, tidak setia. Jadi Tuhan memerintahkan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kejadian 2 ayat 17. Bebas semua, pohon-pohon rambutan segala macam. Ya, durian kan enak tuh, apalagi montong ya, saudara ya. Satu itu bisa 1 juta. Jadi sekali makan ceban, goban ya. Boleh, saya setiap pagi makan minimal 5 jenis buah. Ya. Yang paling susah saya pilih adalah buah alpukat. Padahal itu superfood. Ya. Itu boleh. Jadi nggak usah makan yang mahal-mahal, buah-buah.
Nah, buah pohon kehidupan itu boleh kita makan. Tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, janganlah kamu makan buahnya. Kenapa? Sebab pada waktu kamu makannya pasti mati. Kejadian 2 ayat 17 pasti Hawa makan. Karena bujukan iblis. Kemudian dikasih ke Adam. Adam harusnya tegas. Nehi, si mereka itu berjahit. Kalau dia orang Jawa ya, orang India ya. Atau no, kalau dia bule ya. Atau jangan, nggak boleh, nggak bisa. Ya paling kalau Adam tolak, mungkin yang diusir itu cuma Hawa. Tapi kan faktanya enggak. Ya. Nah, Adam dan Hawa makan. Pada waktu dia makan, dia tahu telanjang. Tapi Allah itu setia. Kalau suruh baca, ya terus itu kan Kejadian 3, itu kejatuhan manusia. Kejadian 3 ayat 8, kalau suruh pelajari di situ, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, Kejadian 3 ayat 8, ketika mereka itu Adam dan Hawa, mendengar bunyi langkah Tuhan, saya kan jalan nih, ya, karena ada sepatu pantopel saya ada kayak karet bercampur yang keras sama plastik, jadi bunyi tekan. Nah ternyata di sini, di metaforain, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, yang, perhatikan, berjalan-jalan dalam taman itu, Kejadian 3 ayat 8, pada waktu hari sejuk, jadi berjalan-jalan di taman. Saudara, saya kalau jalan pagi suka di taman. Bukan taman mini, ya, taman Suropati. Kalau taman mini kan bayar, tapi yang gratis, taman BKT, ya, Banjir Kanal Timur. Nah, itu banyak tumbuh-tumbuhannya, ya, apalagi kalau hari sejuk, itu nyaman untuk jalan sambil ngobrol. Nah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, ini waktu manusia jatuh dalam dosa. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman itu. Nah, dosa itu membuat manusia bersembunyi. Itu yang dikatakan oleh Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara dan Allah itu apa? Segala kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri. Itu segala dosamu. Nah, Adam itu menyembunyikan diri dan Hawa itu menyembunyikan diri. Tapi sesungguhnya Tuhan itu mencari. Kata berjalan-jalan di sini bahasa Ibraninya halak. Halak itu bukan hanya to walk, tetapi berjalan mendekat. Nah, hubungan itu kan mau mendekat dari jauh, dekat, baru bisa hubungan, baru bisa berrelasi. Nah, lihat, setelah manusia jatuh dalam dosa aja, Allah masih mau berjalan sebenarnya. Dan kalau suruh pelajari kejadian, itu kejadian 3 kan, kejadian pasal 5, itu Henok. Kalau suruh baca ayat 22, ada satu kalimat yang menurut saya, ini betul ya. Allah tuh setia dengan panggilannya, setia dengan ciptaannya itu. Di kejadian 5 ayat 22, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Kalau terjemahan bahasa Inggris tadi mengatakan entire, artinya seluruh entire his life, selama dia hidup. Jadi kata hidup bergaul ini juga sama dengan berjalan-jalan, yaitu halak. Jadi halak itu bukan hanya sekedar berjalan, tapi mendekat, berrelasi, ngobrol, begitu. Nah, kalau saudara pernah jatuh cinta, siapa yang pernah jatuh cinta? 1, 2, nggak ada saudara ya. Sering jatuh apa? Jatuh kepleset ya. Kalau jatuh cinta, makanya ada yang mengatakan jatuh cinta rasanya berjuta, kan perasaan manusia. Saya gue bingung, berjuta rasa gimana? Setahu saya rasa asam, kecut, manis gitu ya. Tapi betul loh, ketika jatuh cinta, itu di pikiran kita hanya si dia. Mau makan ingat dia, mau minum ingat dia, mau ini ingat dia. Lihat rumahnya aja merasa berbunga-bunga, begitu saudara. Ingin ketemu, ingin ngobrol, harusnya begitu tuh. Amin saudara, saya pernah nguping orang pacaran di sebuah restoran, nggak jauh dari saya. Gitu. Saya cuma begini, kuping saya tak panjangin dikit gitu ya. Saya dengar. Saya ngomong sama istri saya, tahu nggak apa yang diomongin? Mana gue tahu. Padahal yang sering kepo itu istri saya. Tapi kali itu saya pengen tahu. Dia ngomong cuma tentang sikat gigi. Sikat gigi apa pentingnya? Nah kalau akrab itu begitu. Ngomong kadang-kadang nggak penting, tapi keakrabannya itu. Begitu saudara sekalian. Nah, Henok itu bergaul. Kalau ada yang terjemahkan mengatakan, Henok walk with God faithfully. Bergaul atau berjalan dengan Allah dengan setia. Itu kejadian 5. Kejadian 6 ayat 9 tadi Henok. Nuh. Dikatakan riwayatnya apa? Inilah riwayat Nuh. Ini setelah manusia jatuh dalam dosa. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya. Dan Nuh itu ayat 9 kejadian 6 hidup bergaul dengan Allah. Jadi jelas sebenarnya Allah ingin bergaul. Dan dibuktikan ada orang-orang salehnya. Di tengah-tengah keturunan Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Ada keturunan yang jahat namanya Kain. Dia bunuh adiknya, udah adiknya tuh. Ada orang yang mau bergaul dengan Allah. Luar biasa nih. Bukan hanya Henok, Nuh, tetapi Abraham. Ketika dipanggil keluar dari negerinya.
Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan setia." Nah, kata hiduplah di hadapanku dengan setia, itu bahasa Inggrisnya bagus. Walk before me. Jadi berjalan di hadapanku. Nah, kata yang digunakan sama, halak. Jadi halak itu punya variasi terjemahan yang luar biasa, tapi esensinya itu mendekat, berjalan bersama. Nah, itu panggilan Allah tuh. Allah yang setia, yang selalu berusaha. Amin, saudara sekalian. Itu kan perjanjian lama. Perjanjian baru juga sama. Justru di perjanjian baru yang menyebabkan manusia bisa bergaul dengan Allah, berhubungan dengan Allah, itu karena apa? Karena Kristus. Jadi kalau nggak ada Kristus, nggak akan bisa. Kita bisa bergaul, meskipun seperti Henok, seperti Abraham, seperti Nuh, nggak bisa. Itu hanya kasuistik, hanya kasus khusus. Tetapi setelah kedatangan Yesus, itu beda, saudara sekalian. Makanya, ketika manusia jatuh dalam dosa, itu ada janji Allah yang setia, yang berjanji akan selalu menepatinya. Di Kejadian 3 ayat 15, dikatakan begini, Kejadian 3 ayat 15, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini." Ini firman Allah kepada iblis yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Perempuan ini itu Hawa. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini oleh para ahli teologi itu merupakan janji mula-mula, Injil yang pertama yang disebut proto-evangelium. Coba katakan proto-evangelium. Nah, proto itu awal, mula-mula, protos. Atau proto-evangelion. Eu itu baik, evangelion itu kabar baik. Kabar baik mula-mula. Ini sama, ingin memulihkan persekutuan. Dengan cara apa? Menghancurkan pekerjaan iblis ini yang membuat manusia terpisah dari Allah. Karena ini permusuhan berdarah. Kalau kita hidup di bumi ini, mengasihi dunia, mencintai dunia, bersahabat dengan dunia, menurut Yakobus pasal 4, ayat 4, itu permusuhan berdarah. Kenapa disebut permusuhan berdarah? Itu permusuhan mendatangkan maut, kematian. Jadi nggak main-main, saudara sekalian. Panggilan Tuhan untuk memulihkan hubungannya dengan manusia itu penting sekali. Nah, kata keturunan ini, saudara, kalau biasa kan keturunan biasa laki-laki, patriarkal, apalagi di Israel, Yahudi, di Batak, di Tionghoa juga biasa laki-laki. Makanya orang Tionghoa maunya anaknya laki-laki. Kalau belum ada laki-laki, produksi terus. Begitu, saudara. Orang Batak juga begitu, karena menurunkan marga. Jangan hanya satu, nanti kalau dia ada apa-apa, margamu hilang. Tapi di sini keturunan perempuan. Kenapa bisa keturunan perempuan? Oleh Nabi Yesaya, dia melihat proto-evangelium itu ternyata punya korelasi nanti. Menurut nubuatannya, Yesaya 7 ayat 14, dikatakan gini, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia apa? Immanuel." Artinya Allah beserta kita. Dan itu digenapi. Karena kelahiran Yesus kenapa? Setelah sekian lama. Karena Allah bekerja itu menurut waktunya. Makanya Galatia 4 ayat yang keempat, "Maka setelah genap waktunya." Nah, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4. Ayat 5-nya, ia diutus Allah untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya kita diterima sebagai anaknya. Jadi kalau Yesus tidak datang ke muka bumi ini, kita nggak bisa punya hubungan dengan Allah. Itulah sebabnya semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya. As many as receive him, to them he give the right to be children of God, to those who believe in his name. Itu kan luar biasa, saudara sekalian. Dan itu digenapi, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu menunjuk ke Maria, perempuan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya apa? Allah beserta kita. Kalau bahasa Ibrani itu kata kerja dulu. Artinya bersama, with. Manu kita, manusia. Elohim, Eloah. Yang tadi itu disebut Allah yang setia, El-Emunah, Allah yang maha besar. Itu turun. Allah yang transenden menjadi Allah yang Immanuel, yang bisa bergaul dengan kita di dalam Yesus Kristus. Jadi lebih konkret lagi, saudara sekalian. Amin, saudara sekalian. Kalau enggak, Yesus enggak datang, kita enggak bisa masuk dalam persekutuan dengan Allah. Enggak bisa. Hanya 1-2 aja. Jadi betapa pentingnya kita memahami mekanisme proses bagaimana Allah memanggil kita untuk masuk dalam persekutuan. Karena ini rencana Allah sejak semula.
Kalau dosa tidak dibereskan, upah dosa itu maut. Maut itu terpisah dari hadapan Allah. Kalau terpisah dari hadapan Allah, itu celaka luar biasa. Ya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, itu jelas saudara sekalian. Ya. Nah, ada yang menarik penjelasan yang tadi itu dari sedikit perspektif yang berbeda. Di Kejadian 22 ayat 18, oleh keturunanmu lah, ini menunjuk kepada keturunan Abraham. Ya. Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi kan Adam dan Hawa kemudian melahirkan lagi terus sampai Abraham dipanggil. Kemudian ini sabdanya, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku, setia mendengarkan firman Allah. Dan ayat ini, semua bangsa menjadi berkat, itu dikutip. Ketika hari Pentakosta itu dikutip oleh Rasul Petrus. Kamulah yang akan mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang diadakan Allah. Dengan apa? Dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham. Ini Kisah Para Rasul 3:25. Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Itu menunjuk ke Kejadian 22 ayat 18. Ternyata oleh keturunanmu sebenarnya itu identik bahkan sama persis dengan keturunan perempuan itu yang akan meremukkan kepala ular itu. Siapa? Yesus. Yang tanpa tanding aling, Paulus langsung menunjuk kepada Kristus sebagai keturunan yang akan meremukkan kepala iblis, yang akan datang dan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Di Galatia pasal 3 ayat 16, dengan jelas dikatakan begini, Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham, diucapkan janji itu tuh. Yang oleh para teolog dikatakan janji berkat mula-mula, janji kabar baik mula-mula. Terus, karena Allah setia, pasti akan melakukannya dan selalu melakukannya. Dan kepada keturunannya, itu janji itu. Tidak dikatakannya kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Hanya satu. Kalau bahasa Inggris kan boy, a boy. Kalau banyak, many boys, pakai S. Child, a child. Banyak, many children. Nah, ini memakai kata tunggal, singular. Nah, keturunan itu, Kristus. Amin, saudara sekalian. Jadi Kristus itu akan menghubungkan kita dengan Allah. Makanya saudara sekalian, keselamatan itu hanya ada dalam Kristus Yesus. Amin. Itu bisa memulihkan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah dipulihkan di bumi ini, kita akan berlanjut nanti di kekekalan. Makanya penting sekali memahami panggilan ini. Sehingga kita bukan hanya memahami dan menghormati, tapi menghidupi, menjalani. Jadi penembusan itu hanya ada dalam Kristus. Kata dalam Kristus, ini syarat mutlak. Artinya nggak ada bisa lain, ini syarat mutlak. Kalau kita mau punya hubungan dengan Allah, itu harus berhubungan dengan Allah. Harus ada dalam Kristus. Saya coba cari tahu, ada berapa kata, maksudnya ada berapa kali dalam Tuhan, dalam Kristus, dalam Bapa dan sebagainya. Itu ternyata ada 144 kali. Dan itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan bagaimana Allah bisa memulihkan hubungan kita dengan Dia. Contohnya, saudara ya, di dalam Roma pasal 5 ayat 10. Di situ dikatakan begini, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah. Perhatikan, dalam Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dialah kita menerima pendamaian itu. Jadi hanya Yesus yang bisa mendamaikan kita dengan Allah. Dari permusuhan yang berdarah itu mendatangkan maut itu, hanya Yesus. Maka keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kisah 4 ayat yang ke-12. Itu dikutip ketika Petrus bicara ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Nggak ada. Selain di dalam Dia nggak ada. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya satu orang itu yang bisa memulihkan hubungan kita dengan Allah. Kalau saudara perhatikan ketika Yesus disalib, itu ada arangan yang menurut saya, salah satu kalimat dari 7 kalimat Yesus di kayu salib, itu mengatakan, Eli, Eli, lama sabaktani, artinya Allah, Allahku. Allahku, Allahku itu Eli, Eloah, Elohim. Allahku, Allahku, Eli, Eli, lama sabaktani. Allah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Selama hidupnya Yesus di bumi ini 33,5 tahun, itu dia nggak pernah putus hubungannya dengan Allah. Tapi kali itu, dia merasa ditinggalkan. Makanya keluar kalimat ini bahasa Aram, yang serumpun dengan bahasa Ibrani, yang artinya itu. Karena sesungguhnya, ya, ketika Yesus ditinggalkan, itu dia tanggung semua oleh Bapa itu. Harusnya kita yang ditinggalkan. Makanya Yesus menanggung semua dosa kita, kutuk kita, akibat dosa itu di kayu salib, sehingga kita dipulihkan. Dan bukti bahwa hubungan kita dipulihkan. Di Matius 27, ayat 50-51, itu tabir bait Allah terbelah dua. Yang memisahkan ruang kudus sama ruang maha kudus. Gempa bumi yang luar biasa.
tirai bait Allah itu tebalnya 10 cm. Kalau suruh sobek begini, kalau kain kan bisa, kain baju gitu kan kita bisa sobek ya. Itu nggak bisa, sekuat apapun ada orang bisa nyobek buku kuning, telepon, itu dengan tangannya. Kalau disuruh sobek bait Allah, nggak bakalan bisa. Selain keras, kuat. Dia nggak bisa sobek dengan begitu, harus ditarik kuda. Kan tebalnya 10 cm. Dan itu terbelah dua. Menunjukkan apa? Hubungan dengan Allah itu bisa langsung. Amin, saudara sekalian. Kalau selama ini kan hanya imam besar. Pada hari pendamaian, Yom Kippur, imam besar itu masuk ke ruang Maha Kudus untuk membawa persembahan. Supaya korban-korban itu supaya menghapus dosa. Tetapi Yesus masuk ke ruang Maha Kudus membawa darahnya untuk membebaskan kita. Sehingga kita bisa berhubungan dengan Allah. Makanya kalau saudara perhatikan di Ibrani pasal 4 ayat yang ke berapa itu ya? Ayat yang ke-16. Dengan penuh keberanian kita menghadap ya, atau menghampiri tahta karunia-Nya. Karena karunia Allah itu dalam Yesus Kristus, itu kita bisa hampiri karena korban Kristus, karena penebusan Kristus. Di situ, di tahta kasih karunia itu, kita menerima rahmat. Menemukan apa? Kasih karunia. Mendapatkan apa? Pertolongan pada waktunya. Itu di Ibrani 4 ayat yang, itu kan 16. Ayat 14, 15, 16 itu satu perikop bicara soal imam besar yang memulihkan hubungan kita dengan Bapa di sorga. Makanya kalau Yesus tidak datang, tidak mati di kayu salib, kita tidak mungkin bisa berhubungan dengan Allah. Amin, saudara sekalian? Haleluya. Ya. Nah, sekarang saudara sekalian, coba kita lihat Roma pasal 6 ayat 22 sampai 23. Nah, ini penting saudara sekalian. Jadi kalau kita ya, sudah memahami ini, kita akan masuk lebih dalam lagi. Dikatakan begini. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi proses sanctification, pengudusan itu setelah kita mengalami justification, pembenaran, dibebaskan dari dosa. Dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Hidup kekal itu hidup selama-lamanya di kerajaan surga. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus yang memungkinkan kita bisa hidup kekal. Makanya dia berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, berhubungan dengan Bapa, kalau tidak melalui aku. Nah sekarang, bukti bahwa hubungan kita sudah dipulihkan. Buktinya itu jelas. Makanya gejala orang yang masuk surga itu sebenarnya udah kelihatan. Ini masuk surga, gejala-gejalanya udah kelihatan. Ini mah udah pasti masuk surga nih. Apalagi kehidupannya, melayani Tuhan, hidupnya benar baik. Orang sebaik dia nggak mungkin menyembah Tuhan yang salah, nggak mungkin. Pasti masuk surga, udah kelihatan dengan gejala-gejalanya, kehidupannya, dengan fenomena-fenomenanya, maupun dengan nomena-nomenanya. Itu bisa kita pastikan. Nah, bukti bahwa orang itu punya hubungan baik dengan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 58. Biasanya yang paling terkenal itu ayat 58. Dikatakan begini, ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, itu kemenangan, merembukan kepala ular itu. Karena itu, konsekuensi logisnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kata suruh itu. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin, saudara sekalian. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Enggak akan sia-sia. Ini saudara bersekutu tiap minggu. Enggak akan sia-sia. Tuhan bukan hanya bisa memberkati saudara. Saya kan full time udah cukup lama, saudara sekalian. Tanya istri saya ini. Enggak kekurangan. Kalau dulu kan memang diganti, setiap sakit diganti, ke rumah sakit semua diganti. Sakit gigi diganti. Sekarang kan nggak diganti, siapa yang ganti? Gereja ganti, kan nggak mungkin. Belum lama saya sakit gigi. Saya bilang kenapa sakit gigi ya? Karena ternyata waktu saya gigit sesuatu, gigi saya pecah. Sebenarnya beberapa bulan yang lalu tuh juga pernah pecah. Waktu pecah, itu separuh jiwa saya tuh seperti hilang. Waduh. Kan langsung, waduh ini mahal nih. Dan betul, waktu itu habis aja 10 juta. Saya bilang ini minimal berapa nih? Pas saya lihat, wah gompal. Ini mesti, saya kan udah pengalaman gigi saya. Gigi saya tinggal 28. Kan total semua 32. Jadi saya bilang, ini kalau gigi nggak diberesin, saya nggak bisa makan enak. Apalagi ditraktir, mana bisa makan enak. Hanya nggak bisa. Yang kanan udah nggak bisa nih, mesti ditanam. Yang ini pecah, aduh, gimana nih? Saya survei, cari, ini mesti di crown segala macam. Istri saya itu namanya ibu-ibu ya, kita cari tahu dulu yang mana yang paling murah. Dia keliling tuh dari jalan pahlawan revolusi, dental, ada 6. Rata-rata 7 juta, 6 juta. Yang paling murah itu saudara 6 jutaan. Udah ini aja deh, kita pilih ini aja deh. 6 juta lumayan kan ya, beda 1 juta, 2 juta kan bagi kita worth it. Singkat cerita, wah Pak ini bener nih, mesti rawat saraf.
karena Bapak sarap. Maksudnya ini kena sarap. Berapa dok kalau sarap? Ini mas sekali ketemu 500.000 di luar admin. Ini bisa berapa kali? Saya kan langsung hitung. Ini bisa minimal 5 kali. Hah, berarti 2,5 juta dong? Ya iya. Terus habis dirawat, ini Pak nggak bisa ditambal begitu aja karena bolongnya besar, jadi mesti di crown. Di crown berapa? Crownnya aja 2,5 juta. Oh, udah kebayang. Jadi berapa tuh saudara? Botial. Tapi Bapak, ini kan mesti di lab kan mesti bikin lagi. Jadi ada ongkosnya tuh Pak. Berapa? 1 juta lebih. Aduh, udah kebayang saya nih. Aduh. Ya udahlah, udah terlanjur saudara sekalian. Bayar mah gampang betul nggak? Tinggal gosok aja, set 1 juta, gosok set 2 juta, gosok 3 juta, set. Yang jadi masalah bayarnya saudara sekalian. Saya kan di kartu kredit tahu. Biasanya 45 hari itu mesti bayar. Aduh, kan Menteri Keuangan saya kan udah nggak seperti Sri Mulyani lagi saudara sekalian. Konservatif dia kan. Ya. Kalau Sri Mulyani konservatif, mesti dihitung begitu saudara. Udah gosok aja. Ya. Nanti bayar belakangan, kan bisa cicil. Saya pikir begitu saudara. Tapi Tuhan tuh setia dengan hambanya, amin. Teman saya, sebenarnya tepatnya bukan teman, tapi bos saya. Udah 3 dekade ngajak saya untuk ngumpul. Kita cerita-cerita yuk, zaman dulu gitu. Saya bilang, aduh, udah, singkat cerita, saya ikut aja deh. Saya agak kurang nyaman sebab ya tahu sendiri saudara sekalian, saya kan ya bukan apa-apa saudara ya. Mereka kan udah CEO segala macam, punya perusahaan begitu ya. Aduh ngumpul udahlah. Saya pikir gimana ya supaya nyaman gitu ya. Saya bawa kue mangkok. Istri saya bilang bungkusin tuh berapa biji gitu, box-box begitu nanti kan saya tinggal bagi-bagiin tuh ya. Ya datang kemudian langsung pesan istri saya bagiin aja langsung sebelum makan, jadi dicicipin. Ya bagiin, dimakan, wah enak segala macam ya. Datang semua ngumpul, kemudian doa makan. Yang disuruh doa makan pasti pendeta. Saya kan dulu kan saya sebelum PDT, PDM, pendeta doa makan. Itu mah fak saya. Saya bilang, iya oke, saya doain. Bukan hanya doa makan, satu-satu saya doain. Bahkan itu restoran saya doain, biar laku laris. Doa makan, saudara. Pesan begitu banyak ya, saya makan kan udah nggak banyak, saudara sekalian. Apalagi seperti itu. Begitu diancam. Pendeta udah doa, nggak boleh bayar. Yaduh, pendeta nggak boleh bayar. Saya bilang, itu kan nggak ada perjanjiannya, mesti kita mau ditraktir. Cuma diajak ngumpul, makan. Istri saya tuh udah pesan bawa duit yang banyak kan. Saya udah bawa tuh Soekarno-Hatta berbaris di dompet saya. Supaya jangan malu-maluin. Jadi saya udah bawa duit tuh. Berapa juta tuh ya. Jadi kalau cash tinggal saya gitu keluarin. Udah selesai saudara sekalian. Jadi saya nggak bayar. Ini makanan masih banyak. Saya dipaksa. Namanya dia masih bos kan. Nanti Cecep yang bawa ya. Karena kita udah kenyang semua. Aduh, saya bawa 3 hari 3 malam saya makan saudara sekalian sisanya. Aduh, karena istri saya nggak makan. Babi-babi gitu dia geli nggak makan ya. Nah itu belum selesai. Ada bos saya yang paling dekat sama saya, sampai sekarang nih. Cep, nomor rekening lu kirim ke gua. Aduh, buat apaan? Saya bilang, lu kirim aja deh. Saya pikir kan kalau kirim kan nggak mungkin buat tahu tuh, nomornya bagus nih. Oh di BCA nih. Oh gua mau cek nih, BCA rekening ada berapa sih duitnya? Kan dia nggak begitu, betul nggak? Dia langsung kirim, teng. Wih, saya bilang, udah ketutup nih, lumayan nih. Puji Tuhan, syukur. Alhamdulillah. Udah ketutup. Datang lagi. Loh, ini mah lebih. Datang lagi. Itu bisa berkali-kali saudara sekalian. Itu Soekarno-Hatta kalau ditempelin gini nggak muat saudara sekalian. Jadi Tuhan bisa berkati. Amin saudara sekalian. Asal kita jaga hubungan dengan Tuhan. Tuhan kan nggak tega. Nanti dia bayar, dia pusing nih khotbah. Utang belum bayar. Udah ngajarin jangan pinjol. Dia pinjol kan repot nih. Aduh gimana nih. Itu nggak sampai sebulan saudara sekalian. Belum kartu kredit tagihannya datang. Menteri Keuangan saya girang banget, puji Tuhan nih. Lebih dari cukup. Makanya saudara sekalian, hubungan dengan Tuhan layak dipulihkan. Amin. Karena kalau hubungan dipulihkan, kehidupan kita di bumi ini bukan hanya Tuhan jamin, kehidupan kekal diamin. Amin. Makanya kita harus seperti pemazmur, siapa gerang daripadaku di surga? Selain engkau tiada kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi saya udah full time, nggak mungkin saya balik lagi kerja karena kekurangan duit. Dulu saya komitmennya sampai begini, kalau saya sampai rekening saya kagak punya duit, saya siap makan nasi sama garam. Dulu kan makan nasi sama garam menunjukkan orang jangan keras-keras saudara ya. Saya tanam tuh singkong Jepang, pepaya Jepang di depan rumah saya. Saya tanam, pernah saya panen. Makan ini enak terus sekali nih. Pakein aja itu bumbu pecel. Ya, saya coba enak nih. Wah, saya tambahin pinggirannya empal sama ayam goreng sama tahu tempe. Enak nih. Habis makan itu terus sekali, nggak lama kenapa saya gatal ya. Saya gatal garuk begitu ya, kenapa ya? Nggak taunya, punya selik itu dia ada apa namanya itu, getah yang membuat saya alergi. Waduh, saya udah tanam rimbun begini, saya nggak bisa makan nih.
Memang Tuhan tahu kali ya, pendeta jangan keseringan makan ini, ntar muka lu kayak pepaya Jepang. Jadi saya nggak berani makan. Saya bilang, 2 rimbun begini ya. Karena kalau saya petik, saya makan, pasti gatal bisa 2-3 minggu. Saya juga bingung, polanya saya pelajarin begitu. Jadi Tuhan nggak akan biarkan selama di bumi ini makan terus daun pepaya Jepang. Tuhan bisa mencukupi, amin. Nah sama, dia jamin kita akan dipulihkan sampai kekekalan. Makanya pemazmur ini udah ngerti kalau hubungan dengan Tuhan dipulihkan, apa yang terjadi saudara sekalian. Sebab sesungguhnya, ayat 27, siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau yang tidak setia tuh. Kalau gambaran selingkuh di bumi ini kan tuh, sebenarnya gambaran kalau kita selingkuh tidak menyembah Allah yang benar. Itu berzina. Tetapi aku, kata pemazmur, aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Menceritakan pekerjaannya apa? Pelayanan pendamaian. Jadi pasti melayani pelayanan pendamaian. Supaya orang lain pun, keluarga kita, saudara kita, ya, rumah tangga kita, keluarga inti kita, itu mengalami pendamaian dengan Allah. Supaya nanti kita bisa berkumpul lagi di kerajaan. Dan apa yang diomongkan oleh si pemazmur, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tiada yang kuingin di bumi. Kalau kita mendapatkan Tuhan di bumi ini, kita akan mendapatkan dia di kekekalan. Amin, saudara sekalian. Kita akan berkumpul lagi. Makanya gunakan waktu ini untuk berhubungan dengan Tuhan. Gunakan harta kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ayat paling terakhir, Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ini Yesus ngomong, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Ini objeknya divine object atau divine subject. Kenapa? Udah jelas, ikatlah persahabatan dengan Allah dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Itu harta. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, dan memang mamon, harta kekayaan, ketika pada hari malapetaka, di mana jiwa kita diambil, bagi sebagian orang yang tidak dalam Tuhan, itu malapetaka. Itu nggak bisa menolong. Harta sebanyak gunung, segunung pun, nggak bisa menolong ketika kita menghadapi maut. Tapi, kalau kita berhubungan dengan Tuhan, Tuhan akan menolong. Kamu diterima di dalam kemah abadinya. Kita akan diterima di kemah abadinya. Makanya, saudara sekalian, kalau kita hidup di bumi, dalam keadaan mungkin kurang nyaman. Tapi kalau kita terus setia, seperti Allah yang kita sembah setia, suatu kali kelak kita akan dipulihkan dan bisa hidup kekal di kemah abadinya. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.